Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Di awal minggu ini kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Malam yang penuh dengan rahasia boleh kita lalui dan bangun dengan kekuatan yang baru. Itu adalah berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan mengawali hari dengan merenungkan kebenaran firman-Mu, kekuatan, penghiburan, Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, teguran, pengajaran Engkau berikan kepada kami, sehingga ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, kami berada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan waktu ini, Roh Kudus menolong setiap kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Dalam perikop Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Begitu lama mereka ada di dalam perbudakan, di dalam pemerintahan Raja Mesir. Orang-orang Israel bergumul karena keadaan mereka sangat-sangat menderita. Bahkan di dalam firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, dikatakan bahwa orang Israel mengerang. Kita tahu bahwa kata mengerang ini sering digunakan orang-orang yang berada dalam kesakitan, penderitaan yang sangat berat, sehingga mereka mengerang berteriak, tidak mampu lagi menahan atau menanggung penderitaan yang ada. Mereka berseru kepada Tuhan oleh karena penderitaan itu. Mengeluh karena perbudakan, mereka berseru-seru, berteriak minta tolong karena perbudakan yang terjadi. Mereka mengerang. Dan ayatnya yang ke-24 berkata, lalu Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah ada erangan, ada teriakan, Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah hanya sampai Allah mengingat bahwa ada perjanjian, Dia akan menyertai Abraham bahkan sampai keturunannya? Ayatnya yang ke-25 berkata, maka Allah melihat dan memperhatikan. Ketika ada seruan erangan di dalam penderitaan, Allah mengingat perjanjiannya buat orang Israel, yaitu perjanjian yang telah disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah Allah mengingat janjinya, jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini, Allah melihat dan memperhatikan mereka. Kalau kita membaca seterusnya di dalam ayat firman Tuhan ini, ayat 7 bagian yang terakhir di sini Allah berkata, aku mengetahui penderitaan mereka. Dan ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Bapak Ibu Saudara, Allah bertindak, mendengar
dan memperhatikan. Tetapi juga Allah bertindak mengutus Musa untuk pergi membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Proses untuk itu panjang, Bapak Ibu Saudara. 10 tulah harus diberikan. Kemudian orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Hari ini, sebelum kita mengawali sepanjang minggu ini, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan, bahkan mungkin permintaan, erangan, seruan kita sampaikan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang telah menjadi janji Tuhan di dalam firman-Nya akan digenapi. Dia mengingat janjinya, dia melihat dan memperhatikan. Sepanjang minggu ini, serahkanlah kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, ketika kita mengalami persoalan penderitaan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, mari datang kepada Tuhan. Ada janji-janji Allah yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dia memperhatikan, dia melihat, bahkan dia akan membawa kita untuk kuat menghadapi setiap persoalan yang ada dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, untuk keluarga Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini ada pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami dalam keluarga. Hubungan antara suami istri, anak-anak, cucu, orang tua, kakak beradik, dan lain sebagainya. Ada pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi di dalam usaha dan pekerjaan. Mari kita berdoa, minta kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, memberikan kita kekuatan, dan terus berharap kepada Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, banyak hal yang menakutkan kita. Tapi mari terus berharap kepada Tuhan. Orang Israel juga takut menderita ketika menghadapi bangsa Mesir. Tetapi mereka berseru kepada Tuhan. Jika pandemi ini membuat kita takut, gentar, datanglah berseru kepada Tuhan. Dia mengingat janjinya dan dia memperhatikan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat dan memperhatikan orang Israel saat mereka mengerang, mereka berseru kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Dan kami bersyukur punya Allah yang selalu mengingat janji untuk ditepati. Bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberkati mereka. Tuhan memberkati bangsa Israel. Bapa, berkatilah juga setiap kami dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, pelayanan, dan juga pekerjaan kami. Kami menghadapi begitu banyak pergumulan dalam rumah tangga kami. Kami percaya bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan dan melakukan apa yang Engkau perintahkan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami. Engkau Allah juga yang akan memberkati sehingga usaha pekerjaan kami boleh kami dapat jalankan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dan kami percaya juga lewat usaha dan pekerjaan kami ada janji-janji Tuhan yang digenapi. Berkati kehidupan kami secara pribadi, agar kami hidup bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Dan biarlah lewat kasih kami kepada Tuhan dapat kami aplikasikan dengan mengasihi sesama kami. Selama kami masih ada di dunia ini, kami mengucap syukur, berkati sepanjang minggu ke depan. Kami percaya bahwa ketika kami mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, di sana berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi kami. Berkat damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat jasmani yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan berkat di mana kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan lewat apapun yang terjadi. Ini doa kami Bapa. Kami siap jalani sepanjang hari ini ke depan, bahkan sepanjang minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam menjalani sepanjang minggu ke depan. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus melingkupi setiap kita. Haleluya. Amin.